Senior. Coba ngadepin jenengan. Depan jenengan. Depan jenengan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu adimi sultani. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil islam. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasribu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana minni matimpa minallah. Bismillahi masyaallah wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi dawaiha wa afiyati abadan wa nuril abasari wa naiwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin dibil qurudi wa dawaiha wa afiyati abadani wa siwaiha wa nuril abasari wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa siwaiha wa nuril abasari wa diyaiha Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan sekalian diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Ketika jenengan sampai perjalanan pulang pun diberikan keselamatan oleh Allah sampai ke tempat tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ini ceritanya kemarin kita agak ada pengulangan. Waktu kemarin kita siaran ada gangguan, RAM-nya penuh. Diulang lagi, beruntung. Ibu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikila fasal wa tajibu zakatul fitri. Kang mertalake wajib zakatul fitrah. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat maupun tujuan adanya zakat fitrah. Sekarang
dijelaskan wa tajibu zakatul fitri utawi zakat fitrah iku bisalah sati asyahid, diwajibkan kepada 3 golongan. Pertama al-islamu wa islam wa ghurubi syamsi min akhir yaumi min ramadhana. Yang kedua adalah waktu wajib ketika terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ini disebutkan adalah wujudul fadli, mampunya orang itu berzakat. Ya, kita pelan-pelan tentang wajibnya zakat ini. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan salawani. Halo Mas. Allah masalah. Pelat Pak. Terlalu serius nih. Oh, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majibakan sapa Kanjeng Nabi zakatul fitri ing atase zakat fitrah min Ramadan ing dalam waktu Ramadan ala nasi ing sekabehane menungso so'an halisak sok min tamarin kurma au so'an min syair, 1 sok dari gandum, ala kulli juz'in di setiap pribadi abdin atau hamba, dakarin wong lanang au unsa wong wedok, minal muslimina wal muslim. Ini kata Rasulullah mewajibkan, ayo didengar, ayo biar dapat ilmu semuanya. Alia, Nilam, ya, ayo. Rasulullah memerintahkan orang setiap kepada para sahabat untuk membayar zakat fitrah. Ini yang dijelaskan di sini adalah kurma dan gandum. 1 sok kurma dan gandum. Saat itu memang belum ada beras. Kalau di Arab itu kurma kali kan gandum. Ukurannya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu lah pamane beras gitu. Sak gendong kali nih. Gini. 0,68 ons. Berarti berapa kilo, Dik? 1 kilo. 1 kilo ada berapa on? Setengah kilo 10 on. Berarti hampir 3/4 di telung perapat gitu. Berarti berapa Hampir spot 30/4. Baru 3 Jadi kalau satu mud, 1 shot itu 1 shot sama dengan 4 kali 1 mud. 1 biji. Berarti 3/4 dikalikan 4 kilo. Jadi ini kilo. Nah, terus berapa ping berapa? 1 biji. Dalam hampir 3 kilo. Tapi dikonversikan semua ulama itu 2,5 ikut 2,5 salah. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kurangnya gitu. Salah bingung. Gara-gara bude yang mana. Nah, yang diwajibkan ini ada kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga disebut di kitab ini, di redaksi Kifayatul Ahyar, fala fitra ala kafirin an nafsi wa hal tajibu alaihi idza malaka abdul musliman. Seorang yang kafir, kafir atau kasar ya, non muslim, dan tidaklah wajib zakat fitrah itu kepada orang non muslim illa kecuali fi raqiba wa qaribadil muslimin, kecuali dia punya budak sahaya dan dia wajib membayarkan zakatnya kepada budak sahayanya yang muslim. Dia nggak wajib. Tapi dia kalau seandainya punya pegawai wong muslim, dia punya hak untuk memberikan. Nah, saya ikut nunggu
iki harus ada akadnya sebenarnya iki. THR ini kayak apa wae iki. THR kayak tak bantu untuk bayar Zakat. kadang-kadang orang nggak ngomong yang juragan kita ya, yang non muslim harusnya ada zakatnya. Ini THR yang 2,5 kilo, hitungan dikonversikan 30.000 ya udah 30.000 lah. Ini 30.000 untuk sampean bayar zakat, yang lainnya adalah THR. Harusnya seperti itu ya, untuk pelajaran bukan bagi juragan-juragan kita yang non muslim. Wa yaqlibu syamsi min akhiri yawma min syahr ramadana, dan waktu terbenamnya matahari min akhiri di hari akhir bulan Ramadan. Wahina idin dan tatkalanya mengeluarkan matahari zakatul fitri kepada orang Islam itu adhara wujubiha akwali adhara wa nasi alai imam alai Syafi'i. Kata ulama Syafi'i, waktu wajib membayar zakat itu ketika matahari terbenam terakhir bulan Ramadan. Berarti sekarang tadi mamanya tadi ya kita buka puasa Allah Akbar, besoknya hari raya, itu waktu-waktu itu yang terwajib. Di Imam Syafi'i di dalam kitab ini dijelaskan juga wajibnya itu ada 3 macam kriteria. Pertama memang wajib ketika ghurub syamsi, terbenamnya matahari. Ada yang mengatakan dari ini adalah ketika waktu pas sholat id. Yang pendapat ketiga adalah dua-duanya dipakai. Ini biasanya Imam Nawawi, yaitu apa? Waktu antara terbenamnya matahari di hari akhir Ramadan sampai waktu sholat id. Gak boleh setelahnya. Kata Rasulullah, pas kalau setelahnya sholat id udah dihukumin sedekah. Bukan apa? Bukan zakat. Nah ini pertanyaannya, pertinyi dari ini. Lah itu kan bingung. Lah wong kaya wong biyen wong titik. Lah wong akeh kok saiki ya opo, Pak Ustaz? Iki macam-macam ini. Ini di dalam kitab ini dikatakan qala ashabina. Lan mas ngendikos ulama-ulama kita dari Imam Syafi'i. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi itu wongnya sangat demokratis, enggak enak, mempermudah bagi orang-orang Islam yang mazhab Syafi'i. Jazuzu zakatul fitri qabla wujubiha. Kata ulama Syafi'i sebagian bahwa boleh ya justru wenang zakatul fitri, bayar zakat fitrah, awal zakat fitrah qabla wujubiha. Berarti sebelum waktu wajib, berarti sebelum waktu hari terakhir. Berarti sebelumnya sehari, 2 hari, 3 hari waktu. Atau kata Rasulullah, ini memang ada pendapat sahabat ini, madhab yang dalam Syafi'i bukan hanya sekedar ngoleh, enggak, memang ada hadisnya. Terutama ini Ibnu Umar. Kemarin yang kita bahas tentang kenapa di waktu Idul Fitri itu jangan sampai ada orang muslim, walau sampai yang hamba saya sampai kekurangan makanan, maka abduhum cukup pono mereka yang kekurangan, karena supaya tidak ada pada hari itu yang nulis mencari makanan. Sakit ini Ibnu Umar yang termasuk di sini. Ini juga tentang zakat fitrah ini tadi Ibnu Umar juga.
dari Ibnu Umar juga sahabat-sahabat yang lain itu supaya tidak waktu mepet dengan waktu antara pas sholat id atau waktu guru syamsi. Iya, kalau orang yang sedih kan banyak kan, kita bingung mesti ini siapa yang dicatat, siapa yang dapat gitu. Makanya kalau kita saklek udah pas ini sholat id waktu ini ke ono titik saklek kudu waktu ini hari akhirnya Ramadan enggak. Maka di sini Imam Nawawi Al-Bantani tergabung di Al-Bantani. Nah, niku wau pertama Imam Nawawi Al-Nawawi Ad-Dimaksi tokoh Damaskus. Nah, yang ini yang mengatakan Imam Nawawi Al-Bantani tokoh Indonesia. Kata Imam Nawawi niku hitungannya wong bayar zakat itu mubah. Apa? Jami'i Ramadana. Selama bulan Ramadan mulai hari pertama sampai akhir iku oleh mubah, oleh diperbolehkan, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ini dia juga mensyarah kitab Sulumut Taufik ini. Sulumut Taufik ini yang Arab tapi sing nyarai wong toko Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini saya juga ambil redaksinya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Waktu wajibnya itu memang waktu wajibnya waktu guru syamsi, waktu sunnahnya ketika sholat id. Supaya tidak ada ketimpangan, maka beliau membolehkan jami'i Ramadan. Selama waktu Ramadan itu panjang, ada kesempatan untuk panitia itu nyatet sopo ae sing wae entuk yo. Oh iki kan ada. Oh siapa janda muda, janda tua. Siapa janda muda? Dicatat juga. Nah, itu. Di sini makanya orang-orang non-pondok itu gak diajari saklek, ada bermacam-macam pendapat nih di sini. Wujuhiha aja nih kan. Kalau ngomong pendapat itu wujuh wajah, beberapa ajwajiha. Lah ngomong kitab ajwajiha, beberapa wajah. Kayak bahasa puisi aja. Karena apa? Sastranya kitab tinggi. Nah, di sini tadi kita membahas tentang waktunya. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir adalah wujudul fadl, cukupi mampunya adanya kelebihan, wawa utawi kelebihan yusyari iku turah asyaksun wong suci-wici bima fadla ing atase persediaan angkuati ing atase kecukupan kanggo awake dhewe, wa angkuati iyali kanggo anak bojone. Bidalika ya ing dalam mengkono-mengkono dino wopo, terutama memang wong bojo itu ya, terutama wajib itu memang sing yang bayar itu yang laki-laki untuk menyiapkan. Biasanya kan menteri perdapuran kan ibu-ibu, sayang, wah masih nyalonnya ini sayangku, kok kakek atau sayangku, oh sayangku memburi, sayangku iki cukup nggak bayar zakat? Oh sayang, cukup nggak iki? Nah di sana pas hari katanya kemarin itu waktunya ada ketika pas zakat hari Idul Fitrinya, dan waktu malamnya pas siangnya jangan sampai kelelaran gono panganan, waktu malamnya juga ada sediaan di sini ya. Wala jajimu muslim fitrah ibadah qari wajah kamaratin wan wajah tabaka
idza wadal fitru ala syai'in wa yakhruju. Ketika seorang muslim, seorang suami punya istri yang di lain non muslim, maka suaminya tidak wajib membayar zakat untuk istri dan anaknya Ya, karena udah berbeda sama. Tapi kalau seorang yang juragan sama yang punya suami yang non muslim, istrinya muslim, yang suaminya wajib membayarkan zakat. Kalau seandainya mamanya saya, istri saya orang non muslim, saya nggak wajib membayarkan zakat pada istri saya. Wayang rujuk ngomong akan yang zakat so'an hari zakat sok itu tadi ukuran sok min kuwati baladi ing saking panganin negara ing kana baladian makanan pokok yang ada di negara itu. Kalau Indonesia makanan pokoknya nopo Pak Haji? Nopo? Sego. Lah nang Madura apa? Jagung. Jagung nih. Gaplek nang di gaplek. Hah? Zaman kuno iki lah, zaman kuno. Zaman biyen ya. Fa in kana fil baladi aqwatu ghalaba ba'daha. Lan yanto ono fil baladi ing dalam negara aku tuh panganan golaban sak biasane apraibat dua sebagian wajib ikroju minhu. Jadi kalau ada di negara itu ada berbagai di negara itu ada berbagai macam makanan, tapi yang paling pokok kelihatannya ada beras, ya itu yang dipakai untuk sumber makanan untuk berzakat. Ini ada pertanyaan lagi di kitab ini juga ini rotok cerewet kitab deh. Bila yaktu akhruju min akrobil wiladi walau kana syaksun lan ono lantaran takulong ono syaksun fi badil akwati fiha. Di dalam negara itu tidak ada makanan pokok. Piye carane kok makanan pokok, makanan campur-campur. Gak ada makanan pokok, wis hitungannya wis apa gak makanan khas. Kayak umpamanya nang negara Eropa nggak ada makanan khas. Makanan khas ya apa roti, masa kita jagatin roti kan nggak ada ukurannya. Kalau berbagi roti gandum, ya. Nah, ini yang dikatakan dijadikan kalau seandainya tidak makanan pokok, pakailah makanan sebagai bahan makanan itu. Contohnya kalau rotinya adalah gandum. Wat qadruhu wat ukurane satu sak itu kalau bisa ditarik di saludin iraq wa ukurannya zaman biyen Kak Roy. Satu sak ukuran adalah seperlima litel atau sepertiga ukuran Irak Kak Roy negara Irak. Tapi kalau pasti kita melihat konversinya di Indonesia adalah 2,5 kilo. Akhirul kalam, monggo kalau ada pertanyaan disambung Budi. Kemarin Budi mau bertanya juga. Oh, sambung. Berapa hari lagi, Pak? Oke. 3 kilo. Nak sampean 3,5 kilo pinten Budi? Berhasil sampean. 3 kilo ya. Ya luwe apik dilebihkan. Mudah-mudahan jadi berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin quli wa dawaiya wa abiyatin abadan liwa shiwaiha wa nuril abasari wa diyadi